Tolong saya. Tempatnya di mana? Allah. Itu jam kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Jejak Misteri Arela Production. Di sini kita sedang berada di Jalan Jembatan Paku Keling yang terkenal dengan misterinya sangat horor ya Bang. Ya, kita sekarang berada di Jembatan Keling. Jembatan Keling ini posisinya dari Lombok Barat ya menuju ke Lombok Tengah. Ini di belakang saya jembatan yang konon ceritanya di sini banyak terjadi kecelakaan dan banyak juga hal-hal yang tentunya misteri lah di sini. Jadi kita mencoba untuk menguak apa sebenarnya yang ada di Jembatan Keling ini. Di pertengahan jalan kita sudah disambut dengan suara-suara yang aneh, dan di sebelah sana ada seperti orang melempar, ya. Entah apa mungkin itu. Ada benda jatuh lah, kayak suara lemparan, tapi tidak menyutkan nyali kita. Di sini juga memang auranya sangat-sangat lumayan, terus ada bau-bau anyir dari awal kita datang, banyak yang ngintip juga. Dan saya Ntar dulu, yang ngintip apaan sih? Yang ngintip? Ada sesasak iya. gitu. Dan di sebelah sini juga dari tadi itu auranya agak lumayan bikin kita merinding. Ya, mending langsung saja kita ke lokasi ya. Oke, kita lokasinya di sebelah kiri ya. Kalau kita datang dari arah Lombok Barat, kita di sebelah kiri jembatan ini. Di situ ada tempat yang cukup membuat kita tertarik karena ada pohon besar di situ. Dan konon ceritanya pohon ini, pohon apa namanya tadi ya? Pohon beringin. Enggak, yang satuan tadi yang besar tuh pohon buah apa? Buah kelengkeng ya. Kelengkeng. Jadi, ntar dulu, ada motor lewat. Jadi pohon kelengkeng ini dia sudah umurnya sangat tua dan tidak pernah berbuah sampai sekarang. Kita ke sana. Di bawah itu nanti kita shoot di situ ya. Oke, teman-teman, mari kita ke lokasi. Berat kakiku. Oh, Di sini auranya sangat keras ya. keras ya. Di sini juga kita sudah mulai agak-agak terganggu. Kaki saya sudah mulai berat, kepala saya pusing, dan baunya itu semakin keras. Kita sudah ada di lokasi yang tadi sebelah kiri dari jalan, dari jembatan ya, sebelah kiri. Jalan. Jadi posisi kita sekarang ini di bawah pohon kelengkeng ya. Pohon kelengkeng di belakang saya ini konon ceritanya tidak pernah berbuah. Kita akan mencoba untuk berinteraksi di sini, apa yang terjadi sebenarnya di jembatan ini, Jembatan Keling ini. Di sebelah kiri saya ditemani sama Mas Riki dan Mas Hardi.
Permisi Mbak, mungkin Mas Riki bisa menceritakan sedikit tentang apa yang Mas Riki rasakan di sini. Baik, yang pertama di sini itu lebih dikenal dengan sebutan Paku Keling. Karena dulu ada historinya pada zaman kedatuan, pada zaman penjajahan secara kasarnya oleh anak agung. Di saat itu mereka bertemu melakukan bentrok di wilayah Paku Keling dengan kedatuan Lombok. Jadi kalau dilihat di sini ada beberapa horen, ya horen korban tabrakan, Ya. maupun ada gerbang gaib yang membuat wilayah di sini agak rawan karena banyak makhluk halus keluar masuk Ya. di saat mungkin banyak orang sedang berkendara. Itu mungkin yang menyebabkan sering terjadi kecelakaan di sini. Mohon maaf, saya mau nanyakan lagi. Ya, tadi sempat bilang gerbang gaib. Mungkin bisa dijelaskan lagi, mungkin lebih secara detailnya gitu gimana? Jadi posisi gerbang gaibnya sebenarnya ada di sebelah situ. Bisa dibilang hampir di saat kita mau belok itu. Oh Jadi gitu. di sebelah kiri itu memang ada gerbang gaib yang tempat keluar masuknya jin. Jadi kadang di situ rawan sekali terjadinya sebuah kecelakaan, walaupun itu didasari oleh kelalaian dari pengguna. Tapi dengan adanya sedikit saja gangguan dari makhluk halus, ya bisa saja membuat remblong dan pandangan kabut dan sebagainya. Informasi juga buat teman-teman di sana, buat pemirsa, di sini juga rawan ya. Iya. Rawan karena tempatnya sepi, tempatnya jauh dari pemukiman. Ya, rawan dengan apa hal-hal yang negatif lah seperti Iya. itu. Jadi selain apa namanya gangguan dari makhluk halus, itu ada juga dari manusia gitu. Karena Iya. tempatnya memang sepi di sini. Kalau dulu dari beberapa cerita teman yang pulang dari Lombok Barat ke Lombok Tengah, biasanya mereka itu paling takut yang namanya begal. Ya. Karena dulu di wilayah ini terkenal dengan adanya pembegalan. Karena dulu lampu masih belum terlalu terang dan ketika jam 10 ke atas sudah agak sepi. Jadi kebanyakan orang tuh kalau mau ke arah Lombok Tengah atau ke bandara paling lewat bypass. Jarang mereka mau menelusuri jalan di situ. Dan beberapa lagi Ya. sering melihat penampakan seperti pocong dan melihat seorang nenek-nenek. Tapi secara logika di tengah malam tidak masuk akal seorang nenek-nenek berkeliaran di jalan raya. Iya, ya. Jadi kadang sejenis pertanda ketika nenek-nenek itu keluar pasti akan ada orang yang tabrakan seperti itu. Kayak isyarat gitu ya, kayak isyarat seperti gitu. isyarat. Tadi kita juga pas baru datang itu kita juga dikasih isyarat di sini, bro. Iya. Lemparan ya, ada benda jatuh dan ya lumayan sih, kaget sih Karena awalnya. di sini kan juga campuran misalnya, karena bisa dibilang perpaduan antara umat beragama Hindu sama Islam Di sini ya. Iya, di sekitaran sini. Terus untuk apa namanya yang penghuni yang di sini gitu, kalau menurut Mas Riki itu auranya kan ini lebih negatif ya berarti ya. Ya, memang agak negatif, bukan agak sih, tapi lebih ke negatif karena sifat mereka itu usil. Mereka yang kerap kali mengganggu pengendara-pengendara di sini yang pulang pergi. Jadi kadang seperti yang saya ceritakan tadi, banyak penampakan seperti pocong. Apalagi di pembelokan. Kadang saya juga pernah hampir mendengar suara orang tawa maupun suara orang nangis, yaitu di dekat belokan itu. Kalau secara umum sih kalian semua pasti tahu jembatan Paku Keling namanya. Jembatan Paku Keling itu sudah apa ya? Sudah terkenal ya. Banyak yang tahu kejadian-kejadian di sini sudah sampai ke wilayah-wilayah di seputaran Lombok sudah, Lombok Barat, Lombok Timur sudah tahu. Tadi pas kita masuk ke sini ini sebelah saya Mas Hardi.
Mas Hardi tadi baru datang itu sempat berinteraksi. Ini Mas Hardi ini salah satu mediator kita. Bisa diceritakan tadi pas masuk itu ada apa yang Mas Hardi rasakan gitu ya? Pas masuknya di sana itu di bawah jembatan kayak ada bau nanah gitu. Ya, bau yang tidak sedap. Anjir. Bau anjir. Ya, Retno juga dengar ya, bisa ya. Bau anjir. Itu aja ya. Berarti sama ya, sama Retno tadi juga mencium aroma-aroma yang ya kurang mengenakan lah, kayak aroma nanah gitu ya. Iya. Ya, jadi selain adanya hal-hal seperti itu, di sini mungkin sudah jadi budaya. Ketika orang pulang malam atau sepi, biasa budaya nyalain klakson. Iya. Istilahnya kayak salam Ya. lewat. Oke pemirsa, sekarang kita akan melanjutkan dengan sebelumnya mungkin kita coba berkeliling dulu di lokasi ini. Nanti kita lanjutkan dengan mediumisasi. Oke, kita keliling dulu sebentar. Kita lihat situasi di seputar yang tadi sini. Jadi lebih dominan di sini tuh yang mengganggu, yang biasa mengganggu aktivitas berkendara orang. Jadi lebih dominan makhluk-makhluk yang di sini, karena mereka lebih dominan suka sama adanya pohon bambu maupun tempat-tempat seperti ini. Jadi ada memang beberapa sosok tinggi besar hitam, ya, matanya ke bawah. Memang dia itu kerap kali tidak mengeluarkan suara maupun tidak melakukan hal aneh, cuman sedikit dia lakukan. Dia cuman kayak menyetop. Ketika seseorang berkendara, dia hanya menyetop agar berhenti secara mendadak. Memang ada beberapa sosok dia, karena memang di sini gerbangnya kita hampir mau masuk ke gerbang mereka. Di sini ada pohon bambu ya di belakang saya. Ada pohon bambu. Itu juga pohon bambu. Saya ngerasakan ada energinya udah keras banget, serius. Keras banget nih. Karena kita memasuki wilayahnya dia. Mas, kita balik ke sana aja ya. Iya. Saya udah nggak ngerasa gimana gitu. Ya memang mohon maaf dari tadi, mungkin itu yang akan kita kuat sedikit. Nanti ada sosok Horen yang minta tolong dari tadi semenjak saya datang ke sini. Ya. Dan saya lihat, mohon maaf, di sini kerap kali dijadikan sebagai tempat untuk membuang-buang ilmu, entah itu berbentuk sihir ataupun jin-jin kuncian. Iya, iya. Mereka kadang kerap membuang di sekitaran sungai ini. Itu mungkin yang membuat di sini agak ekstrim energinya. Yeah. Dari saya pun sudah merasakan, karena posisi sudah di sebelah sini itu ada gerbang gaibnya. Jadi sudah terasa sangat ini. Saya juga mau ketarik ke situ. Keras banget. Ya. Saya sudah kayak merinding. Hal yang tidak kita inginkan, ya lebih baik kita agak ke situan. Karena di sini adalah gerbang gaibnya, dia tempat keluar masuknya. Jadi kita takutkan hal-hal yang tidak enak terjadi. Kita balik. Ya, jadi di atas ini sudah banyak sekali ya sosok-sosok yang bisa dibilang agak menjijikkan sih.
banyak sekali yang menempati pohon bambu yang di belakang saya ini. Sampai saya rasa ini bukan angin, cuma mungkin karena getaran dari mereka. Mereka di sini sudah ngumpul banyak sekali karena dikira mungkin saya itu akan masuk ke gerbang gaib mereka. Dikira saya akan mengusik kenyamanan mereka di sini. Karena mereka banyak sekali di atas pocong maupun kunti maupun sesosok tinggi besar genderuwo yang sering sekali berulah di sini, menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh pengendara. Ya, jadi bagi teman-teman mungkin yang bisa melihat ataupun punya indera keenam kelebihan, bisa dilihat di sebelah sini ini memang adalah lokasi gerbang gaib mereka. Yang di atas pun sudah ngumpul. Angin pun semakin kencang karena mereka sudah numpuk sekali di sini. Sampai beberapa serangan pun masuk. Ya, cuman kita biarkan saja dulu agar tidak menyebabkan peperangan di sini. Yang saya lihat di sini juga banyak sekali mungkin bekas-bekas benda pusaka ya, sewaktu zaman perang dulu antara Anak Agung melawan kedatuan-kedatuan yang ada di Lombok Timur, kedatuan seperti kedatuan Prai dan sebagainya. Jadi di sini adalah area pertumpahan mereka, area peperangan mereka di saat Anak Agung ingin masuk menguasai wilayah yang di Lombok Tengah ke Lombok Timur. Jadi mungkin setelah ini kita akan coba melakukan mediumisasi, menarik beberapa horen maupun jin-jin yang lebih dominan mengganggu di area sini. Jangan kemana-mana, tetap fokus, tetap saksikan channel Jejak Misteri Arila Production. Ya pemirsa, sekarang kita akan melakukan mediumisasi dan di sini kita ditemani oleh Mas Eki, Mas Hardi dan Mas Giri. Ya Mas Giri, di sini Mas Eki sama Mas Hardi ini mediator kita ya. Dan nanti mereka berdua akan melakukan mediumisasi di sini. Tentunya dibantu sama Mas Giri nanti, sama Mas Riki ya. Yeah. Mas Riki masih ngelihat situasi yang di sebelah kiri saya. Oke, bagaimana Mas Heki sama Mas Hardi sudah siap? Oke. Bisa ke depan saya? Ya, di sini. Kita akan melakukan mediumisasi di sini. Oke. Tenang ya. Allah. Jalannya, ambilin jalan. Allah. Assalamualaikum. 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 Dengan siapa saya berbicara? Assalamualaikum. Dengan siapa? Assalamualaikum. Di mana tempat kamu di sini? Di bambu ya? Yang di bambu ya? Oke. Duduk. 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 Duduk.
komunikasi? Kayaknya tidak bisa diajak komunikasi. Kita coba cari yang lain ya. Nggak mau ngomong. Apa yang ini? Assalamualaikum. 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 Siapa ini? Dengan siapa ini? Siapa? Siapa ini? Dengan siapa saya bicara? Ini dengan siapa? Tempatmu di sini di mana? Di jalan. Oh, Oh, di pohon. Pohon yang di belakang saya nih. Bukan. Pura. Oh, yang ini. bisa diajak berbicara? Mohon maaf, saya mau menanyakan ini. Kamu yang sering ganggu yang orang-orang yang lewat di sini kan? Tidak. Kalau boleh tahu yang mengganggu itu yang di wilayah mana? Di bambu. Oh, Di yang belakang ini ya? itu teman kamu juga? Beda. Kamu nggak pernah ganggu orang. Berarti tempatmu di situ aja ya? Pernah menampakkan diri atau tidak? Sosokmu apa? Kayak Oh, oke. Berarti kamu nggak tahu cerita tentang yang di jembatan? Nenek tua yang sering muncul itu siapa? Penghuni sini? Tadi katanya kamu nggak tahu. Sekarang kamu tahu dia di sini. Hei, kamu gak usah bohong. Tadi kamu bilang nggak tahu. Sekarang kamu bilang tahu. Kamu kenal sama nenek itu? Ya? Kenal? Ya? Kamu kenal? Sekarang dia ada di sini ya? Di mana tempatnya dia sekarang? di belakang. Jauh nggak dari sini? Di bambu. Bisa nggak kamu panggilin saya ke sini? Kenapa? Ya? Sulit. Sulit atau nggak berani? Kamu takut ya? Nggak, memang dia lebih ditakutin di sini ya bang ya. Lebih cukup tinggi. Iya. Terus yang tabrakan ada itu campur dari Dia nggak tahu. tidak tahu. Tahu. Tidak tahu. Dia cuma dia di situ yang nggak pernah ganggu itu. Ada mungkin bisa ditarik ke nenek. Berarti kamu kurang mengetahui tentang yang di sini. Ah, Kembali ya. Oke ya. terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buka suaramu. Assalamualaikum. Ini di mana? Mbak Yu? Ini mana Mbak Yu? Langsung tolong. Ini di mana Mbak Yu? Ini yang masuk sepertinya perempuan. Sepertinya perempuan. Kenapa nangis? Kenapa nangis Mbak Yu? Minta tolong. Minta tolong. Kenapa?
yang tadi dikatakan sama Retno ya. Kenapa? Ada apa? Ada apa? Di mana tempatmu di sini? Baru di mana? Ya, kayaknya horinnya ya. Iya, horenya. Horen yang dari tadi kita tolong. Tempatnya di mana? Bisa ceritakan ke kami apa yang membuat kamu menangis ini? Kenapa? Iya, kami tolong ada Kamu apa? kenapa? Dimakamkan di sini. Terperangkap. Kamu disandra ya? Iya, sama sosok apa? Yang di pohon itu. Nanti kami bantu untuk bebaskan ya. Cuma kami coba untuk memberikan Kamu tahu cerita yang di sini ya? Yang jembatan ya? Sudah lama. Kamu udah lama di sini? Kira-kira ada berapa tahun? Ya? Dari tahun berapa? Udah lama sekali. Namanya siapa? Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Rati. Rati. Kamu orang sini ya? Atau orang luar? Apa namanya? Kecelakaan di sini kamu tahu deh. Itu karena perbuatan makhluk halus atau apa namanya? Kelebihan mereka sendiri. Ada ikut campur mereka ya? Ada. Mereka sering apa namanya? Sering menampakkan diri. Ya. Biasanya sekitar jam berapa gitu? Malam. Ada lemparan lagi di belakang saya. Terperangkap horinnya, terperangkap jadi dia tidak bisa untuk keluar karena memang terpenjara oleh makhluk yang di sini. Jadi Terus bagaimana ceritanya kok bisa kamu di sini? Gimana ceritanya? Oh, boleh salah satu korban yang korban yang meninggal tabrakan. Oh, terus dia di ini orangnya langsung ini ya, nggak bisa ini. namanya Barati namanya. orang asli bukan. Kamu orang Lombok ya? Atau orang luar? Orang sini orang Lombok. Coba nanti kami bantu untuk bebaskan ya. Ayo kita pikir kita sama-sama hadirkan Al-Fatihah buat Mbak. Ya, yang sekap kamu di sana siapa? Ya? Apa? Yang bertongkat. Yang bertongkat. Nenek itu ya? Bukan. Laki-laki. Dia sekarang ada di sini dia. Di mana dia sekarang? Di mana tempatnya? Coba kita untuk bebasasi. Kita ambil yang pakai itu. Baratnya bisa keluar dulu ya. Ya. Kami coba untuk bebaskan ya. Allah. Allah.
Ya, jadi yang saya ceritakan di awal tadi yang pegang tongkat Trisula dan agak punya punya tanduk jenis kerbau kayak kerbau istilahnya. Tubuhnya agak tinggi besar hitam, dia sesosok bisa dibilang penguasa di. Berarti dia yang itu yang tadi apa Mbak Ratu itu yang ditawan sama dia. Iya, memang dia yang menawan. Ya. Makanya saya tadi sempat ke sana untuk ngebebasin dulu baru, karena saya jadi tidak ikut karena saya harus nahan dia dulu biar tidak terhalang proses minimalisasi untuk horingnya. Dia itu kan horin yang tadi itu Mbak Ratu itu dia diikat di sini sama yang pakai tongkat katanya. Ya. Jadi Memang yang pakai tongkat itulah yang penguasa di sini, dia tongkatnya berbentuk seperti Trisulat. oh Dan seperti yang Trisulat. Cuman dia tadi kasih syarat kalau mau minimalisasi dengan horing itu, saya harus menghadap ke sana dulu. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita sempat istirahat sebentar untuk memulihkan tenaga. Sekarang ini season terakhir ya, yang Jadi yang akan tadi ditarik atau kita interogasi terakhir ini adalah sosok yang paling kuat di sini. Dia itu memakai tongkat yang atasnya itu Trisula, dan dia pun ada tanduknya. Bukan dia yang mengaku yang paling kuat, tapi yang di sini tuh menguatkan dia. Berarti yang tadi ya Om ya, yang ini ya, yang Memenjarakan Ratih. Ya. horinnya Ratih. Oh. Sekalian kita membebaskan beberapa sukma, karena di sini juga ada ulah dari pelaku-pelaku spiritual yang istilahnya mengunci sukma-sukma orang dalam bentuk sihir di sini. Jadi banyak juga minyak-minyak yang dibuang. Kalau saya lihat di aliran sungai ini sudah tercemar oleh itu sudah. Banyak sekali salah digunakan. Di sini saya dibantu sama Mas Hardi ya untuk ke mediator kita. Kita coba untuk mediumisasi sekarang. Eki bantu Ki. Inna ma amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah. Bantu. Coba tadi. Udah. Oke. Jadi ini sosok yang sekiranya paling kuat yang berada di daerah sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia tidak Islam kalau tidak menjawab salam. Siapa nama kamu? Mau apa kali? Kita di sini cuman mau menanyakan tentang kejadian yang ada di jembatan ini.
Tadi ada teman kita yang diganggu juga di sini. Kamu siapa di sini? Siapa? Nama kamu siapa? Tempat kamu di sini gimana tempat kamu? Tidak tahu. Kenapa kita nggak boleh tahu? Tadi ada teman saya yang diganggu dan sempat dimasukin sama ini ya, sama korin ya, dan dia mengatakan kalau kamu yang mengikat dia di sini, menyandera dia di sini. Itu benar? Kamu gak usah bohong, benar kan? Kamu yang ikat mereka semua di sini. Kenapa mereka enggak dilepasin gitu? Kenapa ditahan di sini? Kenapa? Pergi! Sudah kita di sini datang baik-baik. Bukan begini caranya baik-baik. Saya di sini cuma ingin membebaskan sandera-sandera horin yang sukma semua orang yang ditahan dalam bentuk kultian sihir. Dan saya di sini ingin menetralisir tempat ini agar tidak terjadi kecelakaan lagi. Seperti itu. Apakah boleh? Hah? Serah kalian! Tapi kan kamu di sini jadi penguasa. Kamu tidak suka? Kamu tidak suka? Kamu yang suka ganggu orang-orang yang lewat di sini ya? Hah? Kamu yang suka ganggu? Itu semua atas perintahmu berarti. Kalau bukan kamu yang ganggu, berarti itu semua atas perintahmu gitu. Iya. Iya. Ngomong. Ngomong pakai bahasa yang jangan terlalu keras. Kita di sini datang baik-baik, sekedar ingin meluruskan kejadian-kejadian yang selama ini cukup meresahkan pengendara yang bolak-balik rute Lombok Barat maupun ke Lombok Tengah. Atau mungkin ada yang mau kamu sampaikan di sini mungkin? Mau untuk ke pemirsa yang di luar sana yang nanti sekiranya mereka lewat di sini, apa yang harus mereka lakukan, atau mungkin supaya kalian tidak terganggu lah. Itu bukan kesalahan kami. Bukan kesalahan kalian. Itu kesalahan mereka. Kenapa kesalahan mereka? Itu jam kami. Jam berapa itu? Berarti itu waktu kalian beraktivitas keluar. Iya. Oh, yang dibilang tadi ya jam 11 ke atas itu ya? Ya, jam 11 ke atas. Karena memang jalanan ini sudah agak sepi kalau jam 11 ke atas. Terus kenapa kalian ganggu? Kan tidak ada jalan lain di sini. Ya, jadi tanpa basa-basi terlalu lama, kita langsung akan melepaskan beberapa sandera-sandera Horin-horin yang Sandra ya? Ya, yang dia tahan di sini. Karena posisinya saya sempat saling baku hantam sebenarnya tadi duluan di situ. Karena dia tipikal yang tidak bisa dinego, karena kita juga tidak harus nego. Iya. Karena kita Dia melawan ya? Iya. Dia melawan. Kamera mungkin bisa mendekat ke sini. Tadi sudah digambar sama tim kita, Gilang tadi. Bisa ini susuk kamu di sini ya? Ini ya, yang ini ya. Ya, yang ini kamu ya, yang ini, yang buat tongkat trisula ini. Iya, ini kamu. Jadi benar ini kamu. Perempuan itu? Terus yang perempuan ini, yang kamu sandra ini kenapa ini? Itu
itu horen atau sukma yang sengaja memang ditahan oleh istilahnya belian seperti itu ya. Jadi memang ada beberapa Ya. sukma yang ditahan oleh belian. Ditahan di sini gitu. Iya, dia tahan di sini karena di sini terkenal agak banyak sekali penghuni-penghuninya dan jarang kita jangkau di sini. Iya ya. Jadi sosoknya seperti ini ya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Dia ada tanduk, terus bawa trisula di sini. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Keris yang di dekat toilet itu punya siapa dulu? Itu punya siapa keris itu? Itu keris punya siapa? Kamu tidak tahu. Dia sudah ada di sini. Kamu sudah ada sejak istilahnya menghuni di sini sejak zaman kedatuan atau zaman anak agung atau gimana? Kamu sudah ada? Ini sudah lama di Iya, sini. berarti sudah lama. Kamu kenapa? Kamu udah kuat? Kamu udah kuat? Kenapa? Kamu sakit? Kamu kesakitan? Ya, seperti itulah yang dirasakan oleh horen-horen ataupun sukma yang Iya. kalian ikut tawan di sini. Kamu lepaskan sendiri atau kami lepaskan? Mau kamu lepaskan atau gimana? Sekarang silakan perintahkan anak buahmu lepaskan semua horen maupun sukma yang ditahan di sini. Karena ada beberapa laporan seperti kemarin, mohon maaf, saya juga pakar pengobatan, jadi ada beberapa pasien saya Iya. yang memang sukmanya ditahan di sini. Karena dari itu saya tahu ternyata di balik gerbang gaibnya itu banyak sekali sukma yang mereka tawan di situ. Oke, di lingkaran aja ya. Ya. Nggak ada pesan-pesan yang ingin kamu sampaikan untuk agar kita damai di sini, agar kamu tidak diganggu dan manusia tidak ada. Ya. Ini sudah, Mas. Ya. Jadi beberapa pesan untuk para pengendara, kurang lebihnya ketika kalian berkendara di sini, entah itu mau ke jalur Lombok Tengah maupun Lombok Barat, sekiranya teman-teman itu dalam keadaan sadar, dalam keadaan fisiknya yang bagus, dan jangan lupa untuk selalu berdoa, yakin atas segala sesuatu itu. Kita ketika berdoa akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak terjadi kecelakaan lainnya seperti itu. Karena kadang kecelakaan yang terjadi di sini tidak masuk logika. Ada yang kecelakaan tunggal. Iya. Istilahnya jalur pembelokannya juga tidak terlalu curam. Besar juga jalannya, kan Ya, besar. jalan raya ini. Jadi kita lepaskan karena kita juga sudah melepaskan beberapa sukma, melepaskan beberapa horen yang sempat ditahan di sini. Jadi sesosok wanita tadi itu memang sempat minta tolong dari pertama kita di sini. Iya. Dia sempat minta Alhamdulillah, tolong gitu. untuk Dia dilepaskan. dia korban tabrakan juga sih katanya. Oke, cuman itu yang ingin kita tanyakan. Kamu mau keluar sendiri atau dikeluarin? Hah? Dikeluarin? Nggak bisa keluar sendiri? Katanya sakti. Kamu sakti? Oh, dia tidak sakti. Oh. Tapi kamu penguasa di sini. Tadi ngaku penguasa, tadi bilang saya penguasa. Jadi yang di sebelah sana, yang Barong sama Leak itu beda wilayah. Beda-beda ini ya. Cuman saling Beda-beda tahu wilayah aja ya. kekuasaan. Cuman saling tahu. Nah, kemarin Oke, untuk tepat waktu kita keluarin saja. Tubuhnya si Mas Sardi juga tidak terlalu Iya, terlalu capek. murah dan capek ya. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Ini tanah. Ini tentang
Air minum coba. Jadi bisa teman-teman lihat karena sosok tadi memang agak kuat sebenarnya, cuman karena sempat saya baku hantam, jadi raganya Mas Hardi pun agak capek, Banyak terkuras tenaga banyak ya. terkuras. Kasih minta